Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Mudah-mudahan meskipun masih tetap harus di rumah saja, semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Insya Allah ya. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Galuh di sini. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik ngerasain sedih, bosen, marah, takut, apalagi ya, gembira, senang, pernah? Nah, adik-adik, itu semua adalah macam-macam dari emosi. Nah, adik-adik, kali ini Kak Galuh akan membawakan cerita yang ada kaitannya dengan emosi ya. Wah, ada berapa tuh tadi emosinya? Banyak deh. Nanti kita akan kupas satu persatu lewat cerita. Tapi di episode yang kali ini kita ambil emosi yang mana ya? Penasaran? Kalau penasaran, ikutin ceritanya sampai selesai ya, jangan kemana-mana. Oh ya, sebelum mulai, coba biar tambah semangat, kita bergerak sedikit ya bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah boleh ikutin Kak Galuh ya. Kalau kau suka hati, angkat tangan kanan. Bisa? Gampang kan ya? Oke, kita coba ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, angkat tangan kanan. Kalau kau suka hati, angkat tangan kiri. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tunjuk ke depan. Yeay, terima kasih untuk yang sudah ikutan. Oke, sebelum dimulai, coba dulu ya, ikutin Kak Galuh lagi. Tangannya ke depan, tangannya ke samping, tangannya ke atas. Tangan ke depan lagi, tangan ke samping lagi, tangan ke atas lagi, tangan ke depan lagi. Duduk yang manis. Good, semuanya sudah duduk yang manis. Sekarang kita akan mulai ceritanya ya. Di suatu pagi yang cerah ceria, saat itu ada 2 orang kakak beradik bernama Emo dan Sisi. Emo ini laki-laki ya adik-adik, sementara kalau Sisi itu perempuan. Yang kakak yang mana ya? Nah, yang kakak adalah si Emo, sedangkan adiknya bernama Sisi. Pada pagi hari itu mereka sedang berolahraga nih teman-teman. Di perkarangan atau di halaman depan rumahnya ya. Mereka berolahraga biar sehat. 1, 2, 3, 4 ya. Terus tangannya dikedepanin, dikesampingin. Sama ya, Emo juga seperti Sisi sama gitu. Pokoknya mereka berolahraga sambil berjemur matahari pagi karena bagus ya, mengandung vitamin D. Nah, terus pada saat mereka sedang berolahraga nih adik-adik, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara apa ya? Suaranya seperti ini. Suara apa itu adik-adik? Betul sekali, itu suara kucing ya. Nah, tentu saja kakak beradik itu, si Emo dan Sisi langsung mencari sumber suaranya di mana. Kakak, aku sepertinya mendengar suara kucing. Iya, betul Sisi. Aku juga mendengar suara kucing. Tapi sebelah mana ya? Kakak, ayo kita cari. Ayo. Mereka pun berdua berjalan di sekitar halaman depan rumah sambil mencari di mana suara kucing itu berada. Setelah mereka mencari, akhirnya mereka menemukan kucing tersebut di depan pagar rumahnya. Aku menemukannya kakak, itu ada di depan pagar rumah kita. Yang mana sih?
Oh iya, wah Sisi, lihatlah, itu kucingnya masih kecil. Ah, iya ya, dia masih kecil. Tapi kenapa dia di sini sendirian? Aku juga tidak tahu, kata Kak Emo kepada Sisi. Akhirnya mereka berdua mengangkat kucing itu, dibawa masuk ke dalam rumah, teman-teman. Terus yang terjadi di dalam rumah apa? Iau, iau, iau. Kucing kecil itu kedinginan, teman-teman. Mereka tidak tahu ya. Emo dan juga Sisi tidak tahu kenapa tiba-tiba kucing kecil itu ada di pagar depan rumah mereka. Saat mereka membawa ke dalam, ayah dan bunda ikutan kaget karena keduanya membawa kucing kecil yang selama ini tidak pernah terlihat di halaman depan rumah mereka. Wah, kalian membawa apa? Kata bundanya. Wah ya, kalian membawa sesuatu ya, kata ayahnya tak mau kalah. Iya ayah, ini kami temukan di depan pagar rumah kita. Lihat ayah, kasihan, dia menggigil kedinginan. Seperti itu ayah. Iya ayah, aku tidak tega melihatnya. Harus kita apakan ayah? Lalu tiba-tiba Sisi berkata kepada Kak Emo. Kak Emo, bagaimana kalau kucingnya kita kasih susu saja? Pasti dia mau. Ide yang bagus. Ayo Sisi, kita buatkan susu buat anak kucing ini. Akhirnya teman-teman, mereka pun membuat semangkok susu untuk diberikan kepada adik kucing jadinya, anak kucing itu ya teman-teman ya. Nah, pada saat mereka meletakkan mangkok susu itu, wah, ternyata anak kucing itu sangat lahap sekali meminum susu buatan Kak Emo dan juga Sisi. Mereka berdua senang sekali loh susu buatannya diminum oleh si kucing kecil itu. Setelah selesai minum, akhirnya kucing kecil itu pun berangsur-angsur, sudah tidak kedinginan lagi. Rupanya mungkin dia kelaparan ya. Wah, terus apa yang dilakukan ya oleh mereka berdua? Nah, adik-adik, setelah itu mereka berdua meminta izin kepada ayah dan bunda untuk memelihara kucing kecil itu. Apakah diizinkan ya oleh ayah dan bunda? Oh, jadi kalian ingin memelihara kucing kecil itu? Iya bunda, boleh tidak? Iya bunda, kan kasihan. Soalnya dia tidak punya siapa-siapa lagi. Coba kalian tanya pada ayah ya. Kalau ayah izinkan, kita akan coba rawat kucing itu bersama-sama. Lalu mereka pun bertanya kepada ayahnya. Dan alhamdulillah, ayahnya pun mengizinkan adik-adik. Nah, setelah itu mereka pun membuat tempat tidur si anak kucing ini. Oh iya, lupa. Mereka memberi nama anak kucing itu apa ya? Coba kita lihat ya. Kakak. Iya Sisi, apa? Anak kucing ini kan sudah boleh dipelihara. Kira-kira kita mau kasih nama siapa ya? Oh iya juga. Siapa ya nama yang bagus untuk anak kucing kita? Aku tahu. Bagaimana kalau kita kasih nama Strong? Strong? Memangnya artinya apa, Kak? Sisi, Strong itu artinya kuat. Kan tadi kita menemukan dia di depan pagar rumah dan dia kedinginan, tapi dia terus bertahan dan kuat. Bagaimana kalau kita kasih nama dia Strong saja? Bagus juga, boleh. Nah, adik-adik, kucing itu sekarang sudah punya nama, namanya adalah Strong. Dan mereka berdua, Emo dan Sisi, dengan sukacita, dengan senang hati merawat Strong dari hari ke hari. Memberinya makan,
Terus memberikan susu juga, lalu mengajak Strong berjemur pada pagi hari, mengajak Strong bermain. Pokoknya mereka bertiga selalu kemana-mana. Kadang-kadang ke sebelah sini, Strongnya juga ikut. Kadang-kadang ke sebelah situ, Strongnya juga ikut. Pokoknya mereka bertiga itu kompak banget loh adik-adik. Sampai ayah dan bunda menjuluki mereka bertiga itu sebagai 3 sekawan. Wah, pasti seru ya. Kemana-mana selalu bertiga dan bermain. Dan si Strong ini juga kucing yang sangat lucu. Dia itu pintar meloncat-loncat, pintar mencari barang-barang yang disembunyikan untuk bermain. Pokoknya lucu banget deh. Dan Emo juga Sisi, kedua-duanya sangat sayang sekali kepada Strong. Wah kakak, aku senang sekali deh. Strong itu lucu sekali kucingnya ya. Aku sayang sekali kepada Strong. Iya, aku juga. Dia itu selain lucu juga pintar ya Sisi. Betul Kak Emo. Strong itu adalah kucing yang pintar. Kalau kita bermain lempar kayu, dia pasti bisa menemukan kayu itu. Iya, selain itu juga dia pandai memanjat pohon juga kan. Terus turunnya juga tidak usah dibantu. Pokoknya Strong ini lucu dan pintar ya Sisi. Iya Kak. Nah, mereka bertiga sering ya bermain bersama-sama. Hari demi hari akhirnya Strong ini, si kucing kecil yang tadinya kedinginan, ditemukan, kelaparan, ternyata semakin hari tumbuh menjadi kucing yang sangat lincah. Dan juga kuat ya teman-teman ya, sudah tidak seperti waktu itu lagi pertama kali ditemukan. Nah, akhirnya mereka bertiga pun semakin sering melakukan kegiatan bersama-sama. Makan juga kadang-kadang saat Sisi dan Emo sedang makan di meja makan, maka Strong ikutan makan tuh di bawahnya. Begitu juga pada saat tidur, kadang-kadang Strong diajak masuk. Jadi mereka sudah membuatkan kardus untuk tempat tidur Strong, dan itu suka diajak buat masuk juga ke dalam kamarnya ya teman-teman. Wah, pokoknya mereka bertiga itu kompak banget deh. Sampai suatu hari nih teman-teman, tiba-tiba saat pagi sudah datang seperti biasa, Emo dan juga Sisi bangun ya teman-teman. Kemudian mereka menghirup udara segar, lalu kemudian berolahraga, terus kemudian sarapan. Tapi kemana ya Strong? Ketika dicari, dipanggil, oh ternyata ada di bawah meja makan teman-teman. Strong, kamu kenapa di bawah meja makan diam saja? Tumben banget. Biasanya kamu ikut berlari-larian bersama kami. Iya Strong, kamu kenapa? Iya. Strong hanya menjawab panggilan Emo dan Sisi dengan jawaban yang lemah sekali. Kayak lemes gitu loh adik-adik. Terus akhirnya Emo pun mendekati Strong. Strong, kamu kenapa? Kok tumben tidak langsung loncat menuju ke arah kami? Iya. Akhirnya Emo dan Sisi tahu nih ada yang tidak beres dengan Strong. Terus cepat-cepat nih mereka buatkan susu seperti biasa. Nah, pada saat diberikan ke Strongnya nggak mau minum nih adik-adik. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu ketika Sisi dan Emo membawakan susu, mereka langsung, bukan mereka ya, maksudnya si Strong ini. Si Strong ini langsung menyantap susu itu sampai habis. Tapi kenapa ya? Kali ini Strong tidak mau menghabiskan susunya, bahkan tidak mau meminumnya sama sekali. Akhirnya Sisi pun menyuapi Strong dengan memakai sendok teman-teman, supaya Strong bisa makan dan sarapan pagi itu. Strong, aku suapi ya susunya biar kamu bisa makan. Ayo Strong, buka mulutnya. Ayo Strong, kamu belum sarapan dari pagi. Ayo buka ya, buka mulutnya. Ayo aku suapin. Strong tetap tidak mau. Lalu
Karena penasaran, Emo juga mencoba. Baiklah Strong, kalau kau tidak mau disuapi Sisi, sama aku saja ya. Ayo, sekarang aku bawakan makanan kucing kesukaanmu. Ayo, ini dimakan, buka mulutmu. Aku akan masukkannya ke mulutmu ya. Ayo Strong, sedikit saja, satu saja. Yuk, ini adalah biskuit ikan kesukaanmu kan? Ayo buka mulutmu. Wah, teman-teman, adik-adik, ternyata Strong tidak mau minum susu dan bahkan tidak mau makan biskuit ikan kesukaannya. Wah, kenapa ya Strong? Akhirnya Emo dan juga Sisi melaporkan kepada ayah dan bunda. Lalu oleh ayah dan bunda, Strong dibawa ke dokter hewan. Setelah diperiksa, ternyata adik-adik, Strong ini sakit dan tidak ada yang tahu apa penyebab sakitnya. Dan dia termasuk kena penyakit yang lumayan parah, kata ayah. Akhirnya keduanya, Emo dan Sisi, sedih karena Strong sakit. Tapi dokter bilang kepada ayah bahwa selama Strong sakit, usahakan jangan dulu diajak bermain yang terlalu banyak lari-lariannya atau aktivitasnya terlalu banyak, sehingga mereka pun akhirnya merawat Strong bersama-sama. Setiap pagi dikasih susu, disendokin, walaupun makannya sedikit ya, tapi sedikit-sedikit bisa masuk juga sih. Agak dipaksa gitu sama Sisi dan Emo. Sampai akhirnya suatu hari Emo dan Sisi menjemur Strong di luar. Karena kan kalau terik matahari di pagi hari itu, apalagi mataharinya cerah ya, paginya cerah, itu pasti sehat untuk tulang kita ya. Dan Emo dan Sisi pun menjemur Strong di halaman depan seperti biasa. Dimasukkan ke dalam kardus tempat tidurnya Strong ya. Lalu kemudian mereka berdua masuk untuk sarapan. Saat mereka selesai sarapan, teman-teman, akhirnya mereka kembali untuk menemui Strong. Dan ketika mereka sampai ke kardus tempat Strong dijemur, wah, adik-adik, Strongnya gak ada dalam kardus. Emo mencari. Strong, kemana kamu? Sisi juga mencari. Strong, kamu kemana? Kok tidak ada di dalam kardus? Strong. Mereka akhirnya mencari bersama ayah dan bunda di sekeliling rumah, lalu juga mencari di tetangga dan juga jalan raya sekitar rumah mereka. Mereka bertanya kepada para tetangga apakah mereka melihat Strong. Tapi ternyata tidak ada satupun tetangga yang melihat Strong berlari-lari di rumah mereka. Di rumah mereka maksudnya ya, di rumah mereka ataupun di jalan raya seperti biasanya. Wah, mereka bertambah sedih loh adik-adik, karena ketika bertanya ke tetangga, ternyata tetangga juga tidak tahu. Di jalan raya juga mereka tidak menemukan Strong. Kemana ya? Ayah dan bunda juga sudah mencari, tetap juga tidak bertemu dengan Strong. Hari pertama, hari kedua, sampai 3 hari berturut-turut mereka mencari terus, tapi Strong juga tidak ketemu nih adik-adik. Gak tahu di mana Strong berada. Mereka sangat sedih sekali loh. Oh ayah, kemana sih sebenarnya Strong ini? Dia kan lagi sakit ayah, aku kasihan. Dia kan makannya aja disuapin sekarang karena lagi sakit. Kalau sampai dia ke tempat yang tidak dikenal, bagaimana dia makan? Kata Sisi khawatir. Emo juga. Iya ayah, bagaimana ya? Kita sudah mencari Strong di sekeliling rumah kita, tapi tidak bertemu juga. Kemudian bunda berkata kepada Emo dan Sisi, bagaimana kalau kita berdoa saja? Semoga besok pada saat kita cari, kita sudah bisa ketemu dengan Strong.
Iya bunda, baiklah. Ya Allah, mudah-mudahan besok kami bisa menemukan Strong ya Allah. Kasihan Strong lagi sakit. Amin. Setelah mereka berdoa, mereka masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba nih pada saat ayah sedang pergi ke perkarangan belakang, dia mencium sesuatu nih adik-adik. Wah, bau apa ini ya? Seperti bau tidak sedap. Apa ini? Akhirnya ayah mencari. Dan adik-adik, ayah menemukan Strong di balik rerumputan yang sangat panjang di belakang rumah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Wah, ternyata Strong sudah pergi nih adik-adik. Akhirnya ayah cepat-cepat memanggil Emo dan Sisi. Saat mereka berdua melihat Strong dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu ayah memasukkan ke dalam plastik ya. Adik-adik, lalu mereka pun sedih sekali. Strong, pantesan saja dicari berhari-hari tidak ketemu. Iya Strong, ternyata kamu ngumpet ya di rumput. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba sudah pergi sekarang? Strong, kami masih ingin bermain denganmu. Iya Strong, kamu kan kucing yang lucu dan cerdas, kata Sisi. Lalu ayah menjelaskan kepada mereka. Anak-anak, kalau misalnya seseorang atau juga hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup yang lainnya, jika dia berada pada kondisi yang sakit parah, maka dia bisa saja badannya menjadi tidak kuat sehingga dia bisa pergi meninggalkan dunia ini ke tempat yang lebih baik. Begitu kata ayah. Dan bunda pun memeluk erat Sisi dan Emo. Kemudian mereka menangis di pelukan bunda. Jadi begitu ya ayah. Kalau misalnya ada yang sakit parah terus jadi badannya nggak kuat lagi, akhirnya dia meninggal ya ayah ya. Ya Sisi, betul sekali. Kalau misalnya ada seseorang yang sakitnya parah, tubuhnya jadi tidak kuat, sehingga dia harus pergi ke dunia yang lebih baik. Begitu ya. Kedua-duanya sedih teman-teman. Bunda pun menanyakan perasaan mereka. Apa yang kalian rasakan saat melihat Strong kalian itu sekarang sudah tidak ada lagi dan tidak bisa lagi bermain dengan kalian? Kami sedih bunda. Iya, kami tidak bisa lagi bermain bersama Strong. Ayah pun menjelaskan kembali. Kata ayah, wajar kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, kehilangan teman yang dekat, atau kehilangan sesuatu yang kita sayangi, atau misalnya kita tidak terpenuhi apa yang kita inginkan. Itu sangat wajar kalau kita merasakan kesedihan. Jadi tidak apa-apa merasa sedih, kata ayah. Asalkan kita harus cepat lagi bangkit dan tidak berlama-lama dalam kesedihan. Begitu kata ayah. Dan mereka berdua pun akhirnya diajak main nih sama bunda dan ayah keesokan harinya ya. Supaya tidak berlarut-larut kesedihannya mengingat kepergian Strong. Ayo, hari ini kita akan bermain di halaman depan ya. Kita akan membersihkan halaman depan sambil menggunting rumput, sambil membersihkan sampah di sekitar, supaya rumah kita jadi lebih bersih. Nah, adik-adik, ayah mengajak Emo dan Sisi untuk melakukan itu supaya teralihkan kesedihannya. Dan bunda pun berkata kepada mereka berdua, Emo, Sisi, jika kalian rindu kepada Strong, kalian boleh
menyampaikan rasa rindu itu melalui gambar ataupun tulisan. Nah, kalau kalian sudah melakukannya, mudah-mudahan kalian menjadi lebih baik. Nah, akhirnya di lain kesempatan, saat mereka berdua rindu dengan Strong, mereka menggambar, mereka menulis, mereka mengirimkan pesan-pesan perasaan rindu mereka kepada Strong dalam bentuk tulisan dan juga gambar. Dan setelah itu, mereka merasa lebih enak dan lebih plong rasanya gitu ya. Dan mereka pun akhirnya melakukan banyak aktivitas yang lain seperti biasa supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, begitulah cerita tentang Emo dan Sisi yang hari ini mereka sedang merasa bersedih. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik di rumah yang menyaksikan cerita ini, pasti pernah ya ngerasain sedih kan ya. Entah itu kehilangan sesuatu, atau misalnya ada orang terdekat yang meninggal, atau misalnya teman dekatnya keluar kota, pindah, dan lain sebagainya. Teman-teman pasti merasa sedih kan ya. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Jika kalian merasakan hal itu, kalian boleh mengungkapkan hal tersebut kepada orang dekat kalian, seperti pada bunda, pada ayah, atau pada siapapun ya, supaya perasaan kalian lega dan tidak disimpan sendiri. Oke, adik-adik, sekian dulu cerita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi bersama Emo dan Sisi di cerita yang lainnya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa kalau keluar pakai, atau bukan pakai, maksudnya tetap menjalankan protokol kesehatan 6M ya kan. Dan sebisa mungkin kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar dulu ya adik-adik, di rumah saja bersama ayah dan bunda, dan lakukan banyak kegiatan positif lainnya di rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.